Mengenal lebih dekat keajaiban ikan hias glowfish yang cantik. Ikan glowfish merupakan produk hasil rekayasa genetika pada tahun 1999. Dr. Ziwan Gong dan rekan-rekannya di National University of Singapore. Mereka memasukkan gen tersebut ke dalam embrio ikan sehingga memungkinkan untuk diintegrasi ke dalam genom ikan tersebut. Setelah diuji, ternyata ikan yang disisipi gen ubur-ubur tadi menjadi berpendar terang di bawah cahaya putih alami dan sinar ultraviolet. Ikan tersebut dikenal dengan nama ikan glowfish, yakni ikan bercahaya. Ikan yang pertama kali diperkenankan ada di bisa berpendar adalah jenis ikan zebra yang kemudian dipatenkan dengan nama glowfish yang saat ini banyak dijumpai di beberapa tempat kalangan-kalangan ikan hias terdekat. Namun tahukah Anda bahwa ada beberapa jenis glowfish yang telah dihasilkan dari hasil rekayasa genetik dengan menggunakan proses yang sama dari yang sebelumnya? Apa saja jenis glowfish tersebut? Yaitu yang pertama adalah glowfish zebra deniero, kedua glowfish tetra dengan nama latin Gymnocorimbus tenesi, yang ketiga yaitu glowfish barb atau Funchius tetrazon, yang keempat adalah glowfish shark Epalzesnius venatum, glowfish beta splendens, kemudian ada glowfish Corycoridus anius, kemudian ada glowfish Flistella mixillaris, dan ada res glowfish oryctolatifes. Sejalan dengan perkembangan waktu, telah dilakukan berbagai penelitian untuk menghasilkan ikan glowfish dari berbagai jenis ikan hias. Kemudian pada tahun 2012 berhasil diperkenalkan varian baru ikan glowfish, yaitu dari jenis ikan tetra dengan 6 varian warna, yaitu electric green hijau, sunburst orange kuning, cosmic blue biru, sapphire red merah, moonrise pink merah muda, dan galactic purple ungu. Seluruh warna yang muncul pada ikan tersebut adalah hasil isolasi protein fluoresensi dari beberapa makhluk hidup seperti GFP pada ubur-ubur dengan kode EIKI FE611, pada anemon laut DSRID, pada kerang jamur DRONPA, pada kerang piala RTMS5, pada kerang berbatu EOSFP, pada kerang otak terbuka KFP, pada Anemonia sulcata, dan dendra pada Oxcora. Pada awal tahun 2020, ikan glowfish setelah mulai dikenal di Indonesia. Saat itu baru terdapat dengan 2 varian warna yang beredar di pasaran, yaitu sunburst orange kuning dan electric green hijau. Sejalan dengan perkembangan waktu, pada tahun 2022 sudah terdapat 7 varian warna yang sudah beredar di pasaran Indonesia, yaitu sunburst orange kuning, electric green hijau, starfire red merah, cosmic blue biru, moonrise pink merah muda, galactic purple, dan apple green hijau stabilo. Untuk mengenal lebih dekat ikan glowfish tetra, ada pun klasifikasinya, yaitu cara merawat ikan glowfish ini tentunya juga sangat mudah dan tidak sulit. Berikut ini cara merawat ikan glowfish yang tepat dan cocok bagi pemula. Antara lain, merawat ikan glowfish memang hampir sama seperti ikan-ikan hias lainnya dan bisa dibilang cukup mudah. Mulai dari jenis pakan yang tepat, kondisi air yang berkualitas, lampu atau pencahayaan yang terang yang dapat membuat ikan glowfish menjadi lebih bagus dan cantik. Pada saat merawat ikan glowfish, tidak lupa juga untuk memberikan vitamin khusus bagi ikan hias, karena itu juga menjadi penunjang ya guys untuk teman-teman atau untuk peliharaan ikan glowfish teman-teman semua. Karena memberikan vitamin dapat menjaga kesehatan ikan glowfish. Nah, yang pertama, jenis pakan berkualitas. Memberikan pakan yang berkualitas pada saat merawat ikan glowfish adalah suatu hal yang harus dan wajib teman lakukan. Walaupun ikan glowfish hasil dari rekayasa genetika, tetapi mereka semua jenis ikan yang membutuhkan makanan setiap waktunya. Pakan yang berkualitas untuk merawat ikan glowfish itu harus sesuai dengan komposisi yang sehat, seperti makanan yang kaya akan nutrisi dan mudah dicerna oleh ikan glowfish. Nah, diantaranya
yaitu ada makanan kering seperti pelet ya teman-teman. Nah, pelet juga ini ukurannya juga bermacam varian. Ada pelet yang berukuran kecil dan pelet sampai ukuran besar. Nah, untuk ikan glowfish ini bisa menggunakan pelet varian yang ukurannya kecil, yang sehingga ketika diberikan langsung dimakan, kemudian mudah untuk diproses, untuk dikunyah oleh mulut ikan. Makanan kering untuk merawat ikan glowfish agar tetap sehat, yaitu dengan memberikannya pelet dan serbuk ikan. Tadi yang sudah saya sebutkan, karena pelet sudah umum digunakan oleh para kolektor dan pembudidaya, apalagi dalam hal merawat ikan glowfish yang satu ini. Pastikan pelet yang diberikan untuk ikan glowfish mengandung serat, lemak, kaya akan protein dan pastinya nutrisi yang cukup. Nah, yang kedua, pakannya yaitu bisa menggunakan makanan hidup atau pakan hidup ya teman-teman. Memberikan jenis makanan hidup pada saat merawat ikan glowfish ternyata keputusan yang sangat baik dan membuat kondisi kesehatannya pun terjaga dengan baik, seperti cacing darah, udang kecil, dan bahkan jenis hewan kecil plankton. Nah, kalau yang sekarang itu banyak yang bisa dijumpai teman-teman semua, yang mudah itu di toko-toko ikan hias terdekat. Tetapi teman-teman perlu diketahui, makanan hidup untuk merawat ikan glowfish ini sudah mulai susah ditemukan di toko-toko ikan, karena mereka juga membutuhkan perawatan yang khusus agar kualitasnya tetap terjaga dan baik. Tapi teman-teman jangan khawatir, sudah kita siapkan di link deskripsi sini ya teman-teman. Menjaga kualitas air. Hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan glowfish adalah menjaga kualitas tetap baik. Mulai dari pH air, kadar oksigen, suhu air yang harus seimbang agar ikan glowfish tetap sehat. Nah, jadi intinya untuk merawat ikan itu sebenarnya tidak sulit. Yang penting teman-teman harus tahu bagaimana tetap kualitas airnya terjamin. Teman sahabat bermata akuarium dapat menaikkan suhu air dengan menggunakan heater akuarium atau pemanas air yang tadi saya bilang. Dan untuk cara pasangnya, teman-teman bisa kunjungi di memasang heater akuarium, atau teman-teman bisa tutorial di berbagai channel YouTube. Kemudian teman-teman ada lagi dengan kadar oksigen ya teman-teman. Kadar oksigen ini, merawat ikan glowfish pastinya membutuhkan kadar oksigen yang cukup teman-teman, agar si ikan bertahan hidup lebih lama lagi. Kalian dapat menambahkan filter pada akuarium seperti WV 1200 atau menggunakan aerator L1 gitu kan, untuk menambah penunjang instrumen oksigen. Karena filter akuarium dapat mengalirkan udara segar secara teratur dan meminimalisir ikan kekurangan oksigen. Yang ketiga itu perlu pencahayaan. Pencahayaan yang maksimal untuk menjaga kesehatan serta keindahan dari warna-warna ikan glowfish tersebut. Cahaya dari sinar matahari ataupun lampu akuarium dapat mempengaruhi pertumbuhan dan reproduksi ikan hias di dalam akuarium. Teman-teman bisa pilih lampu LED dengan berbagai macam varian seperti kandila, seperti risen, dan berbagai macam LED celup akuarium yang bisa teman-teman beli di berbagai online shop. Nah, jenis lampu yang digunakan untuk merawat ikan glowfish biasanya lampu berjenis spektrum penuh atau lampu LED khusus ikan air tawar, yang seperti saya bilang ya teman-teman, ada yang bermerek kandila dan bermerek yang lainnya lah, yang itu LED celup yang bisa dipakai intensitas cahayanya itu lebih lembut gitu teman-teman. Intensitas dari cahaya lampu penting karena intensitas cahaya yang seimbang dan sesuai aturannya dapat menjaga kesehatan dan keindahan warna tubuhnya. Cahaya lampu yang terlalu terang atau terlalu redup dapat mempengaruhi pertumbuhannya. Nah, terus gimana sih? Bagaimana tentang waktu-waktu pencahayaannya? Waktu pencahayaan lampu dalam merawat ikan glowfish harus teratur agar ikan glowfish dapat melakukan fotosintesis dengan baik dalam akuarium. Maka dari itu, kita perlu mengatur cahayanya dengan baik. Waktu yang cocok yaitu sekitar 8 hingga 10 jam per hari. Kemudian wajib merawat akuarium teman-teman. Bagaimanapun ikan itu akan lebih mudah dan nyaman dan lebih beradaptasi dengan mudah ketika akuariumnya kita rawat. Merawat akuarium sudah menjadi kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh para pecinta ikan hias berjenis apapun. Berikut ini hal yang perlu teman-teman sahabat permata akuarium perhatikan ketika ingin merawat ikan glowfish di dalam akuarium. Yang pertama adalah membersihkan akuarium. Membersihkan akuarium pada saat merawat ikan glowfish itu menghindari tumbuhnya bakteri-bakteri yang menumpuk di dasar akuarium dan menyebar ke seluruh air akuarium sehingga membahayakan kesehatan ikan glowfish. Teman sahabat bermata akuarium dapat membersihkan akuarium dengan menggunakan serokan akuarium, vakum cleaner akuarium, dan sikat khusus yang dapat kalian dapatkan di toko akuarium terdekat. Teman-teman, sekarang merawat ikan hias glowfish itu dengan tinggi air di akuariumnya itu sekitar 30 cm, maka dibagi dua. Jadi 15 cm-nya itu diambil
dibuang dan tambah lagi 15 cm. Jadi 50% dibuang, 50% ditambah kembali. Jadi tidak boleh dikuras total. Karena kalau dikuras total itu akan mempengaruhi daripada adaptasi ikan gitu. Jadi ikan bisa kolep, ikan bisa kaget gitu. Jadi 50% 50%nya buang, 50%-nya tambah. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian tadi pernah kita bahas juga ya mengenai perawatan filter ya. Filter akuarium merupakan salah satu perlengkapan akuarium yang wajib dirawat dan dibersihkan secara rutin. Karena filter akuarium yang membantu kualitas air dan oksigen di dalam air tercukupi untuk ikan glowfish. Jika dalam merawat ikan glowfish yang menggunakan filter kotor dan jarang dibersihkan atau diganti, ternyata si ikan akan kekurangan oksigen yang sehat bagi tubuhnya. Nah, jadi teman-teman, media filter apa yang teman-teman gunakan seperti under gravel ataupun box filter. Nah, itu ada media filter yang seperti kapas, batu, dan lain sebagainya yang itu untuk menampung kotoran. Nah, itu teman-teman wajib intens untuk membersihkannya seperti 3 hari sekali atau seminggu sekali teman-teman, karena itu dapat mempengaruhi. Kalau tidak dibersihkan, ikan akan terkena bakteri ataupun jamur. Nah, demikianlah tentang ruang lingkup ikan glowfish. Slender ikan ini mudah dirawat dan pakannya pun tidak sulit untuk dicari karena tersedia di toko ikan hias terdekat Anda. Semakin banyak jumlah ikan hias glowfish ini akan semakin banyak dan cantik seperti pelangi. Semoga bermanfaat dan tunggu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share.